Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Good morning everybody. How are you? Good morning everybody. How are you? Good morning teacher. Good morning student. Good morning everybody. How are you? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Lucky. Silakan Kakak Lucky. Yuk, semuanya mengikuti ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Let's open our eyes by reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Oke, silakan kembali Kakak Lucky. Terima kasih. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa hari ini yang tidak berangkat? Ada 3 orang ya? Ya. Kenapa mereka tidak berangkat? Ada yang tahu? Ada yang sakit, ada keperluan keluarga. Baik, yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan yang sedang ada keperluan keluarga atau urusan keluarga mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Are you ready? Oke, kalau sudah ready silakan diperiksa dulu kerapihannya. Bajunya udah rapi atau belum? Yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Pintar. Kalau sudah rapi, duduk kembali ya. Nah, sekarang sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Kakak Viko. Ya, silakan Kakak Viko. Yuk semuanya berdiri. Yuk kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Kakak Viko, silakan duduk kembali. Semuanya juga duduk kembali. Oke, sekarang Miss mau tanya, telur ayam yang dierami oleh induknya itu akan menjadi apa sih? Ayam. Apa? Ayam. Anak ayam atau itik. Iya, atau itik. Nah, ada yang tahu ciri-ciri induk ayam itu apa? Mengerami telurnya. Pintar. Terus apa lagi? Bisa bertelur. Iya, bisa bertelur ya. Induk ayam itu bisa bertelur. Pintar sekali. Oke, di sini Miss itu ada hewan apa ini? Ayam. Oke, ini ayam. Berkembang biaknya dengan apa sih? Bertelur. Hebat, pintar sekali. Nah, selain ayam, di sini ada apa lagi nih? Ada bebek. Bebek juga berkembang biaknya dengan apa sih? Bertelur, bukan beranak. Bukan. Oke, pintar. Good job, ya. Ayam dan bebek berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, yuk mari kita lihat ya. Di sini ada pembelajarannya ya. Nah, ini dia. Ya. Disimak baik-baik ya semuanya. Oke. Sebentar. Yuk kita simak ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Apakah siklus hidup hewan, tumbuhan, dan manusia itu sama? Oke, kita lihat ya. Mantap sekali. Siklus hidup dilalui oleh semua makhluk hidup yang dimulai dari awal hidup, lalu tumbuh dan berkembang menjadi apa? Dewasa. Menjadi dewasa. Bukan hanya itu, siklus hidup juga akan berjalan sampai makhluk hidup tersebut bisa berkembang biak atau menghasilkan keturunan yang baru. Tadi seperti apa? Itik ya, anak ayam itu keturunan yang baru. Jadi siklus hidup merupakan siklus yang dimulai dari lahir hingga mati dan tergantikan dengan keturunannya ya. Oke. Meski siklus hidup berjalan sama dari hidup hingga mati, tapi proses kehidupannya setiap makhluk hidup itu tidak akan sama. Sehingga hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki proses siklus hidup yang berbeda. Ada tahapan yang berbeda sesuai dengan karakteristik setiap jenis
makhluk hidup. Agar lebih jelas, berikut akan dijelaskan ya tentang tahapan ketiga jenis makhluk hidup tersebut. Kita lihat di sini ada siklus apa ya? Yang pertama ada siklus hidup manusia. Manusia itu siapa? Kita ya. Oke, nah ini siklus hidup manusia dimulai dari apa? Bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja pintar, kemudian menjadi dewasa, dan yang terakhir menjadi tua. Kalau sudah tua kita pasti akan mati. Dan yang bayi ini tumbuh lagi menjadi anak-anak terus ya, berkelanjutan keturunannya. Kemudian ini ada penjelasannya. Manusia mengalami siklus hidup yang akan berhubungan dengan tumbuh kembang. Tumbuh kembang manusia akan dimulai dari pembentukan embrio dan sel janin saat ibu hamil. Jadi kita itu terbentuk dari waktu di dalam kandungan. Kemudian bayi dilahirkan hingga tumbuh menjadi dewasa dan masuk lanjut usia. Apa maksudnya lanjut usia? Tua ya. Nah, tentunya pada proses itu akan ada proses berkembang biak agar keturunan tetap berlanjut. Manusia berkembang biaknya dengan apa? Melahirkan. Awas jangan salah ya, jangan bertelur. Manusia itu melahirkan. Nah, next ada siklus hidup hewan. Di sini ada hewan apa? Kupu-kupu ya. Siklus hidup hewan kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, terus menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke. Nah, ini dia ya. Siklus hidup hewan dimulai dari hewan tersebut lahir hingga mati, yang pada setiap hewan bisa berbeda. Perbedaan ini sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada yang berkembang biak dengan bertelur, ada juga yang membelah diri. Selain itu, pada tahapan menuju dewasa ada tahapan yang berbeda. Ada yang melalui tahap metamorfosis, ada juga yang tidak melalui metamorfosis. Tahap ini berupa perubahan penampilan fisik. Penampilan fisik itu apa? Penampilan tubuh, bentuk tubuh ya, atau struktur setelah lahir atau penetasan. Nah, yang terakhir ini ada siklus hidup tumbuhan. Ini ada tumbuhan apa? Siapa yang suka apel? Ya, pintar. Nah, buah apel ada bijinya atau tidak? Ada. Nah, di sini siklus hidup buah apel diawali dengan biji apel. Kemudian karena bijinya itu setiap hari, bijinya diapain? Di tanamnya diapain dulu? Ditanam. Nah, setelah ditanam disiram setiap hari, jadilah pohon apel kecil dan mulai tumbuh apa di sini? Akar ya. Kemudian karena rajin juga disiram setiap hari, menjadi pohon apel yang besar. Nah, kalau pohon apel yang sudah besar, maka ketika musimnya akan tumbuh apa? Tumbuh bunga. Nah, kalau sudah berbunga berarti mendekati berbuah. Nanti dari bunga-bunga itu tumbuh buah apelnya dan siap untuk dimakan. Pintar.
Nah, kita di sini lihat penjelasannya ya. Tumbuhan juga mengalami siklus hidup yang tentu berbeda dari hewan atau manusia. Pada tumbuhan, siklus hidup dimulai dari biji, lalu melalui tahap kecambah dan menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan yang besar, berbunga, berbuah hingga mendapatkan biji lagi. Dari biji itu, tumbuhan baru akan muncul dan berkembang menjadi tumbuhan baru lagi. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat videonya ya. Video tentang siklus hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPAS bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Berikut materinya. Sekarang kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu topik A, siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Disimak ya. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Lalu apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana. Dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tetapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodo dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam satu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat yuk contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa. Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa yang akan melahirkan bayi kucing lagi. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar, ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama?
Jawabannya adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu melahirkan dan bertelur. Anak-anak, sekarang kita masuk ke topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada hewan sangat terlihat. Kita bisa melihat dari gambar, yaitu pada hewan kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat terlihat perubahan bentuknya. Sedangkan pada hewan jangkrik, perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat karena dari tahap nimfa hingga menjadi dewasa, bentuknya masih sama. Hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Baik anak-anak, sebelum selesai kita kuis yuk. Lihat dan perhatikan gambar berikut. Hewan kura-kura memiliki metamorfosis jenis apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, metamorfosis apa? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, ya. Oke. Oke. Ada satu lagi ya. Ini akan putar. Showbiz 10 Brass Festival Midnight Sale 10 Oktober dari tengah malam hingga 2 pagi. Nikmati 100 promo terbaik cuma. Assalamualaikum anak-anak cerdas. Kembali lagi dengan Ibu Novi. Sudah siap belajar kan? Yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, pas sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Yuk kita amati bersama gambar metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur menetas menjadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna telah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau sering disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya
melintas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, gimana setelah melihat videonya? Bisa dipahami tentang siklus makhluk hidup? Hai teman-teman semuanya. Bisa dipahami? Coba, hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur? Ayam. Ya, coba. Algali. Kucing. Dengan bertelur. Coba. Ayam. Ayam, pintar. Bebek. Bebek. Apa? Rama apa? Angsa. Faiz. Ular. Ujob. Kaila apa? Burung. Burung juga bertelur. Nah, sekarang hewan apa yang berkembang biaknya dengan melahirkan? Faiz. Sapi. Kuda. Kucing. Kudanil. Boleh? Terus? Kuda. Domba. Kucing. Unta. Ayo. Gajah. Apa nama apa lagi? Jerapah. Pintar. Semuanya sudah memahami. Nah, ada berapa macam metamorfosis? Ada 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, hewan yang bermetamorfosis sempurna tadi apa? Dari video itu apa? Kupu-kupu, katak, kura-kura, dan nyamuk. Yang metamorfosisnya tidak sempurna, belalang dan kecoa. Pinter, semuanya pinter-pinter ya. Oke, hebat. Nah, sekarang sebelum Miss kasih tugas kelompoknya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Boleh berdiri. Kita ice breaking teko kecil ya. Oke? Yuk, siap. Ayo, semuanya berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, yuk. Siap, tangannya satunya menjadi gagang, satunya menjadi corong. Yuk, tangan kanan yang corongnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Jika aku mendiri, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, cur dan tuangkan, cur dan tuangkan, cur. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk kembali. Nanti Miss akan bagikan tugasnya ya. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah atau soal yang diberikan.
Nah, silakan kalian berdiskusi, bekerja sama atau bergotong royong untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, boleh dibikin sendiri, boleh pakai kertas ya. Nanti ketika sudah selesai, satu persatu kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lainnya itu menanggapi ya, atau tanya jawab, boleh. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti Miss ke kelompok kalian. Silakan. Boleh pakai kertas ini, kertas biasa. Ditulis. Jadi
Ada yang kesulitan? Ya. Kalian ada pembilas sampahnya nggak? Oke. Ada yang udah selesai? Ya, silakan. Oke. Kelompok 2 udah selesai? Bentar lagi. Oke. Di kelompok 1? Belum, semangat ya. Ayo berdiskusi. Yuk. Bekerja sama. Bentar ya. Yang sudah selesai nanti boleh acungkan tangannya, nanti presentasi di depan. Ya. Ayo, udah selesai dulu. Ayo, semangat. Ya. Oke. Ini udah belum? Ya.
Kelompok 2 sudah selesai. Nah, jelasin nanti ya, presentasikan. Ini kelompok 3 udah selesai belum? Belum, semangat. Ada kesulitan nggak? Tidak. Tidak, bagus. Ya, ini kelompok 1. Ya. Jika sudah selesai, nanti dipresentasikan di depan. Jangan buru-buru. Wow. Ada kesulitan nggak? Nah, mudah ya. Ini kelompok 2 ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Di sini ada yang kesulitan nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Ayo. Ya, silakan yang sudah selesai siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah selesai. Ayo silakan maju dibawa hasilnya. Hasil kerja kelompoknya. Hasil kerjasamanya dibawa dan dijelaskan nanti kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak dulu ya. Menyimak yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Ayo semuanya maju. Iya, semuanya maju kelompoknya. Masih bisa. Nah. Oke, ini dari kelompok. Perhatikan. Perhatikan. Nanti kalian boleh bertanya ya kepada kelompok 2. Ya. Ini dari kelompok berapa? Nah, berikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan metamorfosis kupu-kupu dan kecoa. Nah, silakan dijelaskan metamorfosis dari kupu-kupu dulu. Kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna. Terus, ya, mulai dari apa? Ular Ayo, mulai dari yang berasal dari telur, lalu menjadi ular, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Oke. Kemudian selain metamorfosis dari kupu-kupu, metamorfosis dari apa? Dari Kecoa. ya, silakan jelaskan metamorfosis dari kecoa.
Ayo Cila, coba Cila. Metamorfosis kecoa dimulai dari Kalau kecoa. ya, nimfa atau kecoa kecil, terus Kecoa dewasa. ya kecoa dewasa. Oke, kelompok 1 mau nanya sama kelompok 2 apa? Ya, cepat, ayo. Kelompok 3. Metamorfosis sempurna. Nah, kata kelompok 3, yang metamorfosis yang sempurna tuh yang mana? Metamorfosis kupu-kupu atau kecoa? Kupu-kupu. Ya, jawabannya benar atau salah? Benar ya, metamorfosis yang sempurna adalah kupu-kupu. Nah, oke. Kalau kecoanya adalah, nah kalau kecoanya perhatikan, Alvin. Kalau yang kecoanya itu metamorfosis tidak sempurna. Oke, duduk di tempatnya masing-masing. Kita kasih good job buat kelompok 2. Semuanya yang semangat. Good to the job. Good job, asik. Good job, asik. Good job, asik. Mantap. Selesai. Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Ya, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya. Metamorfosis hewan apa? Kupu-kupu dan capung. Kupu-kupu dan capung. Ya, silakan. Jelaskan metamorfosis kupu-kupu. Dari telur terus ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu dewasa. Ya. Yang metamorfosis capung. Dari telur jadi nimfa dan jadi capung dewasa. Nah, capung dewasa ya. Kelompok 2 ada yang mau nanya? Kelompok 3, ayo nanya kepada kelompok 1. Sebentar, apa? Metamorfosis yang tidak sempurna yang mana? Metamorfosis yang tidak sempurna itu yang mana? Capung. Capung. Kenapa? Karena tidak berbeda jauh sejak dari lahir. Nah, karena tidak lengkap. Berarti yang metamorfosis yang sempurna yang Kupu-kupu. iya, oke. Yuk, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan duduk dulu kelompok 1-nya. Kita kasih tepuk wow buat kelompok 1. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Terakhir kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, awas hati-hati, hati-hati, awas hati-hati. Yo, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan siklus hidup hewan dan tumbuhan. Ya, silakan. Ini hewannya hewan apa? Hewannya kupu-kupu. Hewan kupu-kupu. Kemudian tumbuhannya Mangga. mangga. Silakan madepnya ke depan biar teman-temannya tahu. Ini siklus hidup kupu-kupu. Silakan mulai dari Kupu-kupu dulu. Dari telur, ulat, habis itu kepompong, jadilah kupu-kupu. Oke, sekarang yang siklus hidup tumbuhan. Tumbuhan mangga. Dari apa dulu? Silakan dari awal sampai akhir. Dari biji mangga tumbuh akar, habis itu tumbuh akar dan lunas, habis itu pohon kecil dan mangga tumbuh bunga, jadilah buah mangga. Ya, oke. Silakan ada yang ditanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 mau nanya apa? Yang mana yang tidak sempurna? Nah, metamorfosis yang mana yang tidak sempurna di sini? Ada nggak? Ada nggak yang tidak sempurna? Ada. Benar nggak jawabannya? Ini semuanya sempurna semua. Ini siklus hewan yang sempurna, ini juga tumbuhan yang sempurna. Nah, jadi tidak ada yang baliknya ke depan sini sayang. Berarti tidak ada yang tidak sempurna. Ini metamorfosisnya baik hewan maupun tumbuhan itu sempurna. Nah, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih good job buat kelompok 3. Semuanya semangat. Good to the job. Good job, asik. Good job, asik. Good job, asik. Oke, sekarang Miss akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan mandiri atau sendiri-sendiri ya. Ayo silakan dikasih nama dan kelasnya ya.
Ayo, ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Belum? Iya nih, sudah selesai boleh dikumpulkan.
Kelompok 3 udah selesai semua? Kelompok 1 udah selesai semua? Udah. Ya, ayo dikumpulkan sini yang sudah selesai. Belum? Oke. Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 3 udah? Ya. Ini udah selesai? Ya. Boleh yang udah selesai? Dikumpulkan. Udah selesai? Ya. Kakak Bibis udah selesai? Ya. Ayo. Ini udah selesai? Ayo kakak Saka. Udah selesai? Ya, terima kasih. Ini kelompok 2. Ya, udah selesai? Ya, terima kasih. Ini udah selesai? Ayo kakak. Udah selesai? Terima kasih. Oke, udah selesai semua? Ya, bagus. Nanti Miss koreksi ya. Oke, sekarang ada yang masih belum paham tentang siklus makhluk hidup? Boleh tanya sama Miss? Ya, apa? Dari lahir Apa? Ayo. Yang lain, ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang siklus makhluk hidup? Kakak Faiz, apa? Kakak Saka, mau nanya nggak? Oke. Siklus makhluk hidup dibagi menjadi 3 siklus hidup manusia, siklus hidup hewan, dan siklus hidup tumbuhan ya. Sama atau enggak siklus hidupnya antara manusia, tumbuhan, dan hewan? Berbeda ya. Kalau manusia siklus hidupnya dimulai dari kandungan, bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua. Bagus. Kalau siklus hidup hewan dibagi menjadi 2. Ya, ada yang bertelur, ada yang beranak, dan ada yang membelah diri. Ada juga yang melalui metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau tumbuhan dimulai dari siklusnya biji menjadi pohon kecil, menjadi pohon yang besar, kemudian berbunga dan berbuah hingga menghasilkan biji kembali ya. Oke, sudah tidak ada
Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan. Sekarang Miss mau nanya, bagaimana perasaan kalian sekarang? Senang. Ayo, kakak Kaila. Senang. Kakak Saka. Senang. Senang. Kakak Alvin. Mempelajari beragama. Mempelajari siklus makhluk hidup ya. Oke. Bagaimana menurut kalian pelajaran ini gampang apa susah? Gampang atau susah? Gampang ya. Oke, mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Pintar. Oke. Miss rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan materi gejala alam di sekitar kita ya. Oke. Sebelum kita tutup dengan doa, kita berdiri terlebih dahulu. Ya. Silakan berpasang-pasangan. Silakan berpasang-pasangan. Iya. Iya, kita berperan ya. Yuk. 1, 2, 3. Bersatu kali berdua kali bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali berciki ber. Oke, silakan duduk kembali. Kita tutup dan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Kakak Luki kembali. Silakan Kakak Luki. Yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Learning by reciting Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak Luki duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum